Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang masih Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang semakin pandai bersyukur. Mari kita lanjutkan usaha kita dalam menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Semoga usaha kita Allah mudahkan dan Allah ridhoi. Allah memberikan tambahan ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sudah sampai di bab ke-61 kitab Riyadhus Shalihin, yaitu An-Nahyu 'anil Bukhli wasyuh, larangan bakhil, larangan bersikap pelit atau kikir. Di sini di dalam judul ada dua sebutan, yaitu al-bukhlu atau bakhil, wasyuh dan syuh. Kita bisa mengartikan sama, yaitu kikir atau pelit. Namun sebagian ulama ada mengartikan bahwa syuh itu lebih buruk dibanding bakhil. Kalau bakhil, kikir, itu bahwa seseorang enggan memberikan apa yang menjadi kewajibannya, enggan mengeluarkan sebagian dari miliknya, meskipun itu adalah suatu kewajiban. Sedangkan syuh, selain enggan, tidak mau memberikan yang menjadi kewajibannya, juga ada keinginan yang kuat untuk bisa memiliki apa yang sesungguhnya bukan menjadi miliknya. Ada ketamakan, ada kerakusan. Namun andai pun itu diartikan sama, masih dibenarkan bahwa antara bukhlu dan syuh adalah sama-sama pelit, ya, kikir. Dan inilah yang dilarang di bab ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit jiwa manusia adalah sifat kikir, sifat bakhil. Dan ini adalah sifat yang sangat bahaya, penyakit yang sangat bahaya. Selain penyakit-penyakit yang lain, ada takabur, ada ujub, ada dengki, kufur, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang banyak menimpa manusia. Benar bahwa manusia secara tabiat itu suka dan cinta kepada harta atau dunia secara umum. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, ya, gampang berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu musibah, jazua, kemudian terkaget dan
lalu shock, bisa shock, kemudian benar-benar gelisah. Namun wa idza masahul khairu manua. Ya, apabila mendapatkan al khairu, kebaikan, manua, begitu pelit. Ya, manua, menahan banget, enggan mengeluarkan apapun yang didapat. Namun sifat itu harus dihilangkan, karena ketika Allah menyampaikan hal itu bukan untuk dibiarkan, dan memang bisa untuk keluar dari bentuk kebakhilan. Menyelamatkan diri dari kebakhilan itulah yang diperintahkan. Makanya di ayat berikutnya di surat Al-Ma'arij itu kemudian ada orang-orang yang tidak gampang keluh kesah dan kemudian tidak bakhil. Karena Allah kemudian mengatakan illal musallin dan seterusnya, kecuali orang-orang yang mau menegakkan sholat, orang-orang yang mengerti akan hak orang lain, dan ada beberapa orang yang kemudian bisa terhindar dari kebakhilan. Nah, tentu kalau memang bahwa bakhil itu adalah dimaklumi, ditolerir karena dengan alasan itu adalah sudah ciptaan Allah SWT, tentu tidak ada bab larangan bakhil. Dan tentu tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah penyakit. Nah, karena adalah penyakit, maka tentu harus diobati, ya. Bahkan kalau bisa diberantas, meskipun karena ini adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, setidaknya kalau kita tidak menghilangkan, kita adalah menekan agar kita tidak menjadi orang yang bakhil. Karena bakhil itu begitu buruk. Dan keburukannya bukan hanya menimpa pada diri orang yang bakhil, tetapi itu bisa berbahaya menjadi musibah sosial, menjadi bencana sosial. Tentu orang-orang yang beriman adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang bisa terhindar ya dari sifat bakhil ini. Di dalam bab ini penulis mengutip dalil dari surat Al-Lail, ya, terutama di ayat 8 dan sampai 9. Kemudian di surat At-Taghabun ayat 16. Di surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap atau gelapnya telah merata dan menghilangkan seluruh cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Tajalla itu artinya nyata, terang. Wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan demi ciptaan Allah yang terdiri dari laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah SWT, inna sa'yakum lasyatta, sungguh perjalanan hidup kalian, sungguh usaha kalian dalam menempuh kehidupan itu syatta, beragam, bermacam-macam. Apa yang dilakukan oleh manusia itu beragam dalam menempuh hidupnya, dalam menempuh apa yang akan diraihnya. Dan kemudian juga beragam tujuannya. Kemudian Allah setelah bersumpah ini mengatakan, fa'amma man a'ta wattaqo. Adapun orang yang mau memberi, wattaqo, dan dia bertakwa, memberi sambil bertakwa atau memberi didasari jiwa yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan mengakui, mengimani, bahkan meyakini bil husna. Kata-kata husna itu bisa diartikan imbalan yang baik, balasan yang baik.
baik balasan yang baik ini di dunia maupun balasan baik ini di akhirat. Nah, ketika orang mau memberi dengan dasar ketakwaan, berarti di sini ada keikhlasan, ada kecintaan kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan orang ini ketika memberi juga meyakini atas balasan, meyakini bahwa Allah itu akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kata Allah SWT, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan lil yusra, ya, untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, untuk menjalani hal-hal yang baik. Yusra, kemudahan-kemudahan dalam menemukan, menjalani hal-hal yang baik. Adapun wa amma man bakhila, ayat berikutnya inilah yang menjadi konteks bab kita, ayat ke-8 sampai 11. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, wastagna, dan dia istagna. Istagna itu dari kata-kata goni atau gina yang artinya kaya, dan dia merasa kaya sehingga dia tidak merasa butuh dengan yang lain. Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri dan apa yang dipunyai, ya. Dan kata-kata istigna yang artinya merasa tidak butuh itu kemudian menggambarkan tentang kesombongan, sehingga wastagna bisa diartikan sombong, takabur. Maka terjemahnya adalah adapun orang yang bakhil dan dia sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mengingkari, tidak mengakui akan adanya balasan. Ya, mungkin orang bisa mengatakan bullshit tentang ganjaran, pahala, balasan-balasan. Ya, dia adalah tidak mengakui akan adanya balasan-balasan. Maka kata Allah, fasanu yassiruhu, kami akan mudahkan dia. Sama-sama dimudahkan. Orang yang memberi dengan bertakwa, meyakini akan dibalas oleh Allah, dimudahkan juga. Orang yang bakhil, orang yang takabur, lalu tidak mengakui, tidak meyakini akan adanya balasan, dimudahkan juga. Hanya kalau orang yang memberi, bertakwa dan meyakini akan balasan, Allah mudahkan untuk menemukan berbagai kebaikan, Allah mudahkan untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, dan akhirnya adalah menuju surga, karena Allah juga kemudian memberikan balasan surga. Sedangkan orang yang bakhil, takabur, ya, dan tidak percaya terhadap akan adanya balasan, maka Allah mudahkan untuk hal-hal yang buruk. Allah bahkan bisa diartikan yang lain, dia sulit untuk menemukan sesuatu yang baik. Dia sulit untuk menempuh hal-hal yang baik. Kalau sudah begitu, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu. Kalau sudah begitu, ketika ya, orang itu meninggal, hartanya yang dibakhilkan itu, harta yang dicintai sehingga dia begitu bakhil terhadap hartanya, mayugni, tidak bisa menyelamatkan sedikit pun. Idza tarata, ketika dia telah mati, telah hancur. Maka Allah di ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat 16 mengatakan, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Karena bakhil ini sesungguhnya adalah begitu buruk dan penyakit berbahaya, maka ketika orang selamat, terhindar dari sifat dan sikap seperti itu, sifat bakhil, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan bukan saja ketika seseorang selamat dari musibah, keberuntungan bukan saja ketika seseorang itu terhindar, ya, dari berbagai musibah, kesulitan,
Namun di antara bentuk keberuntungan adalah ketika seseorang itu dihindarkan dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang buruk. Di antaranya sifat itu adalah kikir. Jadi ketika seseorang itu terhindar dari sifat kikir, sungguh bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Suatu kali ketika Rasulullah dan para sahabat menghadiri atau mengantarkan jenazah di kuburan Baqi, Rasulullah menyampaikan salah satu tausiahnya kepada para sahabat, di mana Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu. Setiap orang telah tercatat di sisi Allah tempatnya nanti. Perjalanan hidupnya seseorang. Apakah dia akhirnya ke surga atau ke neraka. Allah telah tahu perjalanan masing-masing hambanya. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu berarti boleh dong kalau kita tidak berusaha, tidak melakukan apa-apa. Kita pasrah saja, menyerah saja, menggantungkan saja dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Apa-apa yang telah tercatat di sisi Allah SWT. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak. Jangan tidak. Kalian harus berbuat. I'malu, kata Rasulullah. I'malu, berbuatlah. Terus berbuatlah. Fakullun muyasarun lima khuliqalahu. Karena masing-masing perjalanan seseorang, meskipun Allah telah tahu perjalanannya kemana, menuju yang baik atau yang tidak baik. Namun fakullun muyasarun lima khuliqalahu. Masing-masing akan dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dia. Jadi sama-sama dimudahkan tadi di ayat ini, di surat Al-Lail ini, orang yang bakhil, dia sombong dan tidak mengakui akan adanya balasan, dimudahkan. Orang yang memberi, dermawan, dengan penuh ketakwaan, dan dia meyakini akan balasan dari Allah SWT, juga dimudahkan. Namun konteksnya di bab ini adalah bagaimana agar kita ini juga mendapatkan kemudahan untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Maka di antara yang harus dilakukan adalah kita menjadi orang yang dermawan. Kita harus menghindarkan diri, berusaha menghindarkan diri dari sifat bakhil. Tentu di ayat ini jelas menunjukkan celaan dari Allah SWT kepada orang-orang yang seperti ini. Pertama adalah bakhil, itu adalah sifat yang sangat buruk. Yang kedua adalah takabur, angkuh, merasa tidak butuh, termasuk tidak butuh kepada Allah. Sehingga seseorang itu merasa yakin semua adalah dari usahanya sendiri. Apapun yang dilakukan, semua adalah digantungkan pada dirinya sendiri. Selamat apa tidak, menjadi kaya apa tidak, menjadi baik apa tidak, semua dari dirinya sendiri. Tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh teman, tidak butuh saudara. Dan puncaknya, klimak keburukannya, klimak keangkuhannya adalah ketika seseorang itu sudah tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu ibadah, nggak perlu berdoa, nggak perlu beramal soleh. Karena yang menentukan nasib menurut dia, nasib seseorang itu adalah dirinya sendiri. Dan tidak percaya kemudian akan adanya balasan. Kalau berbuat baik nanti akan dapat kebaikan. Bagi orang yang angkuh seperti ini tidak diyakini seperti itu. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan larangan bakhil ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma
Ittaqudz zulma. Takutlah kalian kepada Allah dari perbuatan dolim, dari sifat zulmun, ya, dari sifat dolim ataupun perbuatan dolim. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya satu kedzaliman dia akan menjadi kegelapan-kegelapan, akan menjadi sekian banyak kegelapan di hari kiamat. Kita sudah membahas tentang zalim di bab zalim. Ya, zalim ya, secara sederhana adalah tidak menunaikan kewajiban yang mestinya harus ditunaikan. Tidak memberikan hak kepada siapapun yang punya hak. Jangankan tidak memberi, mengurangi sedikit saja dari haknya orang yang punya hak, itu adalah zalim. Wattaqus syuha, kata Rasulullah. Wattaqus syuha, dan takutlah kalian dari sifat syuh, ya, dari sifat syuh tadi, bakhil. Ya, apalagi rakus. Andai bakhil saja itu adalah sudah buruk, apalagi syuh yang kata ulama, sebagian ulama itu ada unsur rakusnya, ada unsur tamaknya terhadap yang lain. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata sifat bakhil, kikir, dan pelit ini adalah buruk dan bahaya karena ternyata dia menjadi salah satu sebab hancurnya masyarakat, hancurnya sebuah negeri. Karena Rasulullah mengatakan fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya bakhil ditambah lagi ada rakusnya itu adalah telah menghancurkan kaum sebelum kalian, telah menghancurkan orang yang hidup sebelum kalian. Jadi umat terdahulu, kaum terdahulu, itu diantara sebab hancurnya, binasanya mereka adalah karena sifat bakhil. Dari mana sebenarnya sifat bakhil ini sampai bisa membinasakan, menghancurkan sebuah negeri dan masyarakat? Rasulullah mengatakan hamalahum ala ansafaku dima'ahu. Ternyata bahwa sifat kikir dan rakus ini itu di antara sebab yang mendorong atau menyebabkan orang-orang sampai melakukan pertumpahan darah. Berkorban sedikit tidak mau, ya, ada kehilangan sedikit tidak mau. Itu kan kikir. Nah, karena tidak mau kehilangan sedikit pun dan tidak mau berkorban sedikit pun, ini kemudian bisa kalau ada kekeliruan sedikit di antara masyarakat terjadi saling mengklaim. Coba kalau misalnya sesuatu yang sederhana, seseorang kemudian mengalah, bahkan kemudian memberikan selesai suatu permasalahan. Tapi ketika seorang saling bertahan pada klaimnya, padahal itu sebenarnya adalah bisa jadi soal sederhana, dan itu diawal dari sifat yang pelit tadi, maka bisa sampai terjadi pertumpahan darah. Atau bisa digambarkan juga bahwa ketika orang itu adalah bakhil terhadap orang, apalagi terhadap orang-orang yang seharusnya mempunyai hak dari orang-orang yang kaya misalnya, itu memicu ya kecemburuan orang-orang, misalnya adalah para fuqara, lalu kemudian mereka benci kepada orang-orang yang kaya karena pelit, maka orang-orang yang fuqara ini kemudian juga akan mudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang pelit. Dan inilah diantara penyakit-penyakit sosial. Dimulai dari diantaranya adalah bakhil ini. Dan sifat bakhil, ya, itu karena biasanya orang yang bakhil itu juga memang mempunyai jiwa yang rakus juga, sehingga bisa menghalalkan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang haram. Kata Rasulullah adalah wastahallu maharimahum.
dan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan untuk mereka. Ini juga yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka dilarang oleh Allah untuk menjual homer, menjual babi, menjual apalagi ya, homer, babi, patung, terutama ketika mereka dilarang ya, menjual homer dan babi, mereka mencari-cari cara, mengakal-akali untuk bisa tetap mereka dapatkan hasilnya. Sehingga terlihat seperti halal karena diakal-akali. Nah, seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran, di mana orang-orang Yahudi itu dulu pernah dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, lalu mereka mengakali dengan cara hari Jumat, ya, entah siang sore, mereka memasang jala, ya, memasang alat penangkap ikan, lalu diambil hari Ahadnya. Jadi hari Sabtu benar mereka tidak keluar, tetapi tetap bahwa mereka adalah mendapatkan ikan. Padahal yang dimaksud oleh Allah adalah mereka fokus ya untuk tidak mengurusi ikan, tidak memikirkan masalah ikan, agar mereka fokus beribadah kepada Allah. Tetapi karena mereka memasang jala, cuma kemudian tidak keluar saja, tapi pikiran mereka, fokus mereka tetap bagaimana bisa mendapatkan ikan. Dan itu adalah ngakali. Ya. Atau mereka juga mengakali ketika mereka dilarang menjual anjing, ya, menjual babi, ya, mereka kemudian menjual gajinya. Tidak menjual anjing, ya, tidak menjual babi, tapi dipotong, gajinya dijual, kemudian hasilnya dimakan. Itu juga sesungguhnya adalah haram. Karena sebenarnya dalam ajaran Allah SWT, semua yang najis itu dilarang untuk dijual belikan. Semua yang najis sesungguhnya tidak boleh dijual belikan. Tapi lagi-lagi orang Yahudi mengakali. Nah, tentu yang mendorong mereka untuk bisa mengakal-akali atau menghalalkan sesuatu yang haram adalah kerakusannya, keinginannya untuk bisa mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan hasil yang banyak. Bahkan tentu tidak mustahil ya untuk melakukan hal-hal yang terlarang dalam bentuk mengambil hak orang. Sayang sekali ya bagi mereka kalau sesuatu yang bisa didapat itu kemudian tidak mereka dapatkan, padahal itu adalah hak orang lain. Ya, makanya kemudian mungkin ya mengurangi gaji dengan berbagai cara. Tapi bahwa sesungguhnya bakhil ditambah rasa tamak dan rakus inilah bukan saja sangat buruk ya bagi seseorang, itu juga akan bisa mencelakakan orang lain, tapi juga bisa menyebabkan hancurnya suatu masyarakat. Nah, kita diajarkan oleh Allah SWT menjadi orang-orang beriman, dan sebelumnya kita bicara bab tentang perintah untuk dermawan, ya, maka kita berusaha ya, dan berdoa tentu saja agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang murah, ya, menjadi orang yang mudah memberi, karena itu sesungguhnya di antara kebahagiaan orang beriman, kebahagiaan orang-orang bertakwa adalah ketika kita bisa memberi manfaat kepada pihak lain, memberi manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Dan itulah di antara target-target kebahagiaan kita. Maka bentuklah ya, ciptakan di benak kita
obsesi-obsesi agar kita bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada pihak lain. Semoga sekali lagi Allah menjadikan kita orang-orang yang kaya, kaya segalanya, termasuk adalah kaya hati. Lalu Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mudah memberi, orang yang dermawan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah bahwa tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ini saja yang bisa kita bahas secara singkat sekali di bab yang ke-61 ini. Sekali lagi semoga Allah menjadikan ini sebagai ilmu dan Allah memberikan kekuatan untuk bisa mewujudkannya di dunia ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.